Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Deska Sudanitias dengan nomor NPM 230428111024 dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Fitri Azeni, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai pembelajaran tematik. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai materi definisi, latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup pembelajaran tematik. Pengertian dan latar belakang pembelajaran tematik yaitu sebagai sebuah kegiatan belajar yang tidak memisahkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Jadi, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggabungkan antara tema satu dengan tema lainnya dan mengaitkannya ke beberapa mata pelajaran sehingga memberikan kesan yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran tematik berfungsi untuk memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu dan mempelajari pengetahuan serta mengembangkan berbagai kompetensi yang ada di dalam tema yang sama. Dan selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran tematik. Ruang lingkup pembelajaran tematik ini meliputi semua KD kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud mencakup antara lain ada bahasa, PPKN, matematika, IPS, penjaskes, seni budaya, serta prakarya. Materi selanjutnya mengenai landasan filosofis, psikologis, dan yuridis dari pembelajaran tematik. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis yang dapat dipengaruhi oleh 3 faktor aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, bahwa segala proses belajar, kegiatan mengajar antara guru dan peserta didik harus dilakukan untuk menekankan pada pengembangan kreativitas. Selanjutnya ada konstruksivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Selanjutnya ada humanisme, yaitu berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD. Legalitas formal ini terdiri dari berbagai ketentuan atau perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. Kita memasuki materi yang ketiga mengenai karakteristik pembelajaran tematik serta keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Menurut Firdaus 2006, ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dan selanjutnya yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, bersifat fleksibel, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Keunggulan dari pembelajaran tematik yang pertama yaitu pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Ada juga pun kelemahan pembelajaran dari tematik. Yang pertama, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel, dan juga membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat mengenai prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Di sini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat yaitu sumber belajar tidak terbatas pada buku saja. Yang kelima yaitu siswa dapat belajar secara mandiri maupun berkelompok. Yang keenam yaitu guru harus merancang
pembelajaran agar dapat mengakomodasikan siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, serta ketertarikan kepada suatu topik. Yang ketujuh yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa dari hal-hal yang konkret menuju hal yang abstrak. Selanjutnya, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan dalam merupakan urutan pembelajaran. Lanjut, kita memasuki langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas atau bervariasi pada kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan seperti melihat, menyimak, mendengar, maupun membaca. Yang kedua, yaitu menanya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka banyak kesempatan luas mengenai yang sudah dia lihat, dia simak, maupun dia baca. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan informasi atau eksperimen. Siswa perlu dibiasakan untuk mengulang-ulangi antara informasi satu dengan informasi yang lain untuk mengambil kesimpulan. Yang keempat, yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Untuk menemukan pola dari keterkaitan informasi, bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Yang kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan berikut ini adalah menulis atau menceritakan kembali yang ditemukan dalam kegiatan dari mengolah informasi pola tersebut. Lanjut, kita memasuki materi yang kelima mengenai model pembelajaran tematik, Webert, Integrated, serta Connected. Yang pertama, Webert atau jaring laba-laba. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkanlah menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Setelah itu dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung di dalamnya. Yang kedua ada model integrated atau keterpaduan. Konsep dari mata-mata pelajaran ini dikaitkan dengan satu untuk memayungi beberapa mata pelajaran lain dalam satu paket pembelajaran bertema. Selanjutnya ada model connect atau keterhubungan. Model connect adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Lanjut, materi yang keenam mengenai pemetaan tema, cara menentukan tema, prinsip dalam pengembangan pembelajaran tematik. Jadi, pengertian pemetaan. Pemetaan merupakan suatu kegiatan untuk mengolah gambaran secara menyeluruh dan secara utuh sebagai standar kompetensi dasar dan juga indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Nah, di sini terdapat beberapa langkah cara untuk menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pemetaan tema dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami standar kompetensi, juga kompetensi dasar atau KD, dan indikator yang telah disusun dari beberapa mapel. Selanjutnya, menentukan tema juga mempersatukan KD dan indikator dari berbagai mapel yang telah disusun. Dan juga menyusun jaring tema dengan memadukan beberapa KD dari mapel-mapel yang sesuai dengan tema yang dipilih. Juga dapat menyusun silabus berdasarkan jaring tema yang telah direncanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu rincian dari silabus yang telah disusun sebelumnya. Prinsip dalam menentukan tema. Di sini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kedekatan. Artinya adalah tema hendaklah dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada tema yang semakin jauh dari kehidupan mereka. Yang kedua ada kesederhanaan. Artinya adalah tema hendaklah dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana kepada tema-tema yang lebih rumit bagi peserta didik. Selanjutnya ada ketertarikan. Artinya adalah tema hendaklah dipilih mulai dari tema yang menarik minat bakat peserta didik kepada tema yang kurang menarik. Selanjutnya ada kesesuaian.
Artinya tema hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Lanjut, kita memasuki pembahasan yang terakhir mengenai elemen-elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Di sini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu komponen pembelajaran tematik. Yang pertama terdapat bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Contohnya seperti buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, foto, dan juga model atau market. Yang kedua yaitu ada bahan ajar audio. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, atau compact disc audio. Yang ketiga yaitu ada bahan ajar audio visual seperti video compact disc dan juga film. Yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif seperti compact disc DC atau multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya komponen elemennya yaitu integrasi. Integrasi menggunakan beberapa kombinasi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas, klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan juga kegiatan individu. Yang ketiga, elemennya yaitu kolaborasi. Guru dan siswa belajar bersama-sama dalam berbagai bentuk dan juga bertukar ide satu sama lain. Pembelajaran yang dilakukan tanpa bekerja sama seperti dalam pembelajaran tematik. Yang keempat, ada masyarakat sebagai sumber belajar. Yang kelima, ada waktu. Dan yang keenam, ada pemberdayaan. Selanjutnya, yaitu aktivitas pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menyediakan berbagai aktivitas bagi peserta didik. Anak-anak yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan dapat mengeksplorasi berbagai tema atau topik, misalnya seperti membaca buku, mendengar dongeng, dan bermain musik. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Keterlibatan orang tua begitu strategis untuk meningkatkan prestasi belajar anak dan juga untuk meningkatkan motivasi untuk anak terus hadir di sekolah. Mengharuskan orang tua untuk senantiasa mendampingi dan juga membimbing anak untuk memberi motivasi sehingga anak lebih giat lagi untuk belajar. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.